Sore itu, langit di atas hutan pinus berwarna jingga pekat, hampir menyerupai tembaga yang terbakar. Di sebuah halaman villa yang sejuk, Pak Maman sang penjaga villa menyambut kedatangan tamu yang baru saja tiba. Tubuhnya ringkih dengan berbalut baju kemeja kusam yang kebesaran. Matanya yang cekung menatap tanpa berkedip ke arah ban mobil yang menggilas daun-daun kering. "Selamat datang," ucap Pak Maman sambil mengulurkan tangannya kepada Pak Hendra, sang penyewa villa yang terlihat sangat puas dengan tempat pilihannya. Bu Ana sang istri yang berdiri di sampingnya. Matanya berbinar menatap arsitektur villa yang sangat kontras dengan hutan liar yang mengepungnya. Ia tak berhenti mengoceh kegirangan karena bisa mendapatkan villa bagus dengan harga yang terjangkau. Tak henti-hentinya ia memuji Pak Agung, sang pemilik villa yang bisa dengan baik hati memberikan mereka potongan harga untuk penyewaan villa selama 3 hari 2 malam. Pak Maman membungkuk sedikit. Namun matanya sempat tertuju pada 2 anak muda Yasmin dan Andre. Yasmin yang berusia 20 tahun sibuk memegang ponsel, mencari sinyal yang tampak timbul tenggelam. Sementara si bungsu, Andre, sibuk memotret sekeliling berjalan ke sana kemari penuh energi. "CCTV di sini mati, jadi jangan melakukan hal-hal yang tidak-tidak." Sontak perkataan Pak Maman membuat mereka semua bingung. Pak Maman juga menambahkan bahwa di kompleks ini ada 3 villa. Namun, untuk minggu ini, hanya bangunan yang Pak Hendra tempati saja yang terisi. 2 lainnya kosong. Jadi ia berharap Pak Hendra dan Bu Ana bisa menikmati ketenangan tanpa terganggu tetangga. Pak Hendra mengangguk, memperhatikan keheningan di sekelilingnya. "Berarti hanya ada kami di sini, Pak Maman?" "Benar, Pak. Tidak ada orang lain lagi. Hanya saya yang berjaga sekaligus merangkap tukang bersih-bersih di sini setiap hari," jawab Pak Maman sembari menunjuk ke arah gerbang. "Nanti, sesekali akan ada tukang masak yang datang. Tapi beliau hanya muncul saat jam makan saja untuk menyiapkan hidangan. Begitu selesai bersaji dan beres-beres dapur, dia langsung pulang. Jika nanti malam, Bapak atau keluarga memerlukan bantuan mendadak, apapun itu kamar saya ada di pojok kanan villa ini." Pak Hendra berhasil mencairkan suasana yang sedikit tegang dengan mengatakan bahwa ia sudah kelaparan dan ingin segera menyantap makan malam. Pak Maman hanya mengangguk kecil. Ia mengambil koper-koper mereka dengan gerakan yang kaku. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak menuju pintu utama yang terbuat dari kaca besar. Pak Maman sengaja berjalan di paling belakang. Ia menatap punggung kecil Andre dan Yasmin dengan tatapan yang sulit diartikan. Malam pertama menyergap dengan cepat. Di dalam ruang makan yang luas dengan lampu gantung kristal yang mewah, keluarga Pak Hendra duduk mengelilingi meja kayu panjang yang dipelitur mengkilap. Di tengah kemegahan ruangan yang mampu menampung puluhan orang, hanya tersedia 4 piring nasi goreng dengan telur mata sapi di atasnya, ditemani 4 gelas teh hangat yang uapnya mengepul tipis. Pak Maman berdiri diam di dekat pintu dapur, tangannya tertaut di depan tubuh, mengawasi dengan wajah tanpa ekspresi. Andre mengaduk nasi gorengnya dengan lesu. Remaja itu lalu merogoh sakunya, mengeluarkan ponsel dan berkata, "Aku coba pesan burger atau pizza lewat ojek online ya." Mendengar itu, Pak Maman melangkah maju 1 tindak. Suaranya yang parau memecah kesunyian ruangan. "Di sini, kalau sudah lewat jam 7 malam, ojek online tidak akan mau masuk. Hutannya luas dan menyesatkan bagi orang yang tidak terbiasa. Saya sangat menyarankan agar Bapak dan keluarga tidak keluar malam-malam. Jalanan hutan di depan itu gelap gulita, banyak orang takut nyasar atau menemui hal lain." Kalimat terakhir Pak Maman membuat Bu Ana sedikit berjengit. Ia menoleh ke arah jendela besar yang memperlihatkan kegelapan hutan yang pekat. Suasana meja makan yang awalnya hangat mendadak berubah dingin. Pak Maman menatap Pak Hendra dengan tatapan yang tajam namun penuh peringatan tersembunyi. "Itulah alasan mengapa sejak awal Bapak memesan tempat ini, saya sudah menyarankan untuk membawa stok makanan yang cukup." Pak Hendra yang merasakan ketegangan mulai menenangkan istri dan anak-anaknya, mencoba mencairkan suasana. Ia menepuk bahu Andre sambil tersenyum tenang. "Sudahlah, Dre. Benar kata Pak Maman. Lagi pula,
Kita akan bawa mie instan dan camilan banyak di koper. Malam ini makan seadanya dulu. Besok siang, baru kita cari tempat makan enak di luar. Andre mendesah. Namun akhirnya, mulai menyuap nasi gorengnya. Sementara itu, Yasmin hanya terdiam. Matanya tak lepas dari Pak Maman. Ia merasa ada yang aneh. Pak Maman bukan terdengar seperti seorang penjaga yang malas, melainkan seperti seseorang yang sedang berusaha menahan mereka agar tetap berada di dalam rumah. Di luar, angin hutan mulai menderu, memukul-mukul jendela kaca yang tebal, seolah ada sesuatu yang sedang mengetuk dan ingin segera masuk. Setelah makan malam yang hening, keluarga itu masuk ke kamar masing-masing. Di kamarnya, Yasmin mendadak panik. Ia mencari-cari sepasang sepatu bayi mungil, hadiah yang ia beli di perjalanan untuk temannya. Namun, meski Bu Ana sudah membantu membongkar koper, sepatu itu lenyap secara misterius. Sudah, cari besok saja, ini sudah malam. Perintah Pak Hendra menyudahi kegelisahan mereka. Mereka semua kembali ke kamar masing-masing dan segera beristirahat. Tepat pukul 2 dini hari, sebuah suara langkah kaki membangunkan Pak Hendra. Suara itu mondar-mandir tepat di depan pintu kamarnya. Tercium juga aroma seperti duoa, namun Pak Hendra kurang yakin. Karena penasaran dan sedikit mengganggu Pak Hendra, memberanikan diri untuk mengecek lorong kamarnya. Dengan jantung berdegup kencang, Pak Hendra membuka pintu sedikit. Di sana, di bawah remang lampu lorong, ia melihat Pak Maman dengan gerakan kaku menyipratkan air ke sekeliling pintu kamar Pak Hendra dan anak-anaknya, seolah sedang menggambar batas. "Sedang apa, Pak Maman?" ucapnya lirih. Pak Maman menoleh pelan. Wajahnya datar, tanpa rasa terkejut sedikit pun. "Membersihkan lantai, Pak. Mau mengepel? Kebersihan villa ini tanggung jawab saya jam berapapun itu," sahut Pak Maman dingin sebelum berbalik pergi ke kegelapan lorong. Pak Hendra melirik jam dinding, pukul 2 pagi. Tidak ada ember, tidak ada kain pel, hanya botol berisi air di tangan Pak Maman. Merasa aneh, Pak Hendra segera menutup pintu dengan perasaan yang tidak enak. Daripada berpikir macam-macam, ia lebih memilih melanjutkan tidurnya. Pagi hari menyapa dengan aroma yang sama dengan semalam. Aroma nasi goreng yang sudah tertata rapi di meja. Namun kali ini tidak hanya ditemani oleh teh hangat. Ada setoples kerupuk di tengah meja. "Pantas saja harganya murah," gerutu Yasmin sambil mengaduk tehnya. Saat Bu Ana bertanya tentang ulasan di internet, Yasmin hanya menggeleng dan menjelaskan bahwa tempat ini bahkan tidak ada di Google Maps. Percakapan mereka terhenti saat Pak Maman muncul membawa sepiring mendoan hangat. Meski kecewa, Andre tetap melahapnya karena rasa lapar yang mendesak. Rencana mereka mengunjungi air terjun pun kandas karena hujan deras yang mendadak mengepung villa, memaksa mereka menghabiskan waktu di ruang karaoke atas petunjuk Pak Maman. Di tengah kebisingan musik, Andre yang merasa bosan memilih memisahkan diri untuk menjelajahi sudut-sudut villa. Langkahnya terhenti di bagian paling pojok belakang bangunan. Di sana, tepat di bawah bayang-bayang pohon besar yang rimbun, terdapat sebuah pintu kecil yang terlihat asing. Rasa penasaran mendorong Andre untuk menjangkau gagang pintu itu. Namun, sebuah suara berat tiba-tiba berbisik tepat di belakang telinganya. "Jangan, belum waktunya pintu itu dibuka." Andre meloncat kaget. Pak Maman sudah berdiri di sana, menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan, dingin namun penuh peringatan. Tanpa sepatah kata pun, Andre lari menjauh dengan jantung berdebar kencang, meninggalkan Pak Maman yang tetap berdiri kaku di depan pintu rahasia itu. Saat tengah asyik bernyanyi, tiba-tiba keheningan menyergap. Listrik padam total. Bu Ana berinisiatif mencari Pak Maman, namun sang penjaga tak terlihat di sudut manapun. Ia menyusuri setiap sudut villa dan langkahnya terhenti di depan kamar Pak Maman yang sedikit terbuka. Saat mengintip ke dalam berharap bertemu Pak Maman, jantungnya seakan berhenti berdetak. Di sana, di atas kursi kayu, Pak Maman tertidur lelap sambil mendekap erat sepatu bayi milik Yasmin yang hilang. Bahkan aroma dupa tercium di sekeliling kamar Pak Maman. Bu Ana mundur perlahan dengan perasaan tak menentu. Ia segera kembali dan meminta keluarganya untuk masuk ke kamar saja, beristirahat sambil menonton TV
saat listrik kembali menyala. Di dalam kamar, Bu Ana berbisik pada Yasmin, menceritakan pemandangan aneh yang baru saja dilihatnya. Yang paling mengejutkan, saat tidak sengaja ia masuk ke dapur, justru Bu Ana menemukan banyak sekali bahan makanan. Tidak hanya sayur mayur saja, bahkan ada daging ayam dan sapi lengkap dengan bahan makanan yang harusnya tersaji lengkap untuk mereka. Ia juga baru sadar bahwa selama berada di villa, ia bahkan tak pernah sekalipun melihat tukang masak yang dimaksud Pak Maman. Berbagai pertanyaan mulai mengadu kepalanya. Kecurigaan dan sedikit kekhawatiran mulai menyelimuti hati Bu Ana. Rasa tidak nyamannya memuncak. Ia mendesak Pak Hendra untuk pulang saat itu juga. Andre pun menimpali dengan nada ketakutan, menceritakan kejadian di bangunan paling belakang tadi siang dan bayangan Pak Maman yang menyipratkan sesuatu di balik jendela kamarnya semalam. Tenang dulu, jangan berpikir macam-macam. Mungkin dia hanya punya kebiasaan aneh, ujar Pak Hendra mencoba menenangkan. Namun, Bu Ana menggeleng lesu. Niatnya kita kesini untuk relaksasi, tapi yang ada malah otot-otot ini semakin tegang karena ketakutan. Melihat ketakutan yang nyata di wajah istri dan anak-anaknya, Pak Hendra akhirnya menyerah. Ia berjanji akan mempersingkat liburan mereka. Baiklah, kita tidak jadi menginap 3 malam. Besok, setelah malam kedua selesai, kita langsung berkemas dan pulang. Dalam hati kecilnya, entah mengapa, ia yakin Pak Maman bukan orang jahat. Namun entah mengapa ia juga sebenarnya merasakan beberapa hal janggal seperti keluarganya yang lain. Ia berharap liburan keluarganya kali ini akan baik-baik saja, tanpa ada masalah dan tanpa ada keanehan-keanehan lagi yang mengganggu ketenangan keluarganya. Malamnya, Pak Hendra melangkah menuju meja makan dengan bahu yang agak lesu. Di belakangnya, Bu Ana, Yasmin, dan Andre mengekor dengan raut wajah yang sama pasrah. Dalam pikiran mereka, aroma nasi goreng yang itu-itu saja pasti sudah menyambut di meja. Namun, pemandangan di atas meja membuat mereka terpaku. Bukan piring-piring berisi nasi goreng, melainkan 4 mangkuk mie instan yang masih mengepulkan uap tipis, ditemani 4 gelas air putih. Keheranan mereka belum usai. Di tengah meja terdapat sebuah plastik besar. Di dalamnya terlihat 4 bungkusan kertas minyak yang beraroma nasi goreng dan 4 botol kecil berisi air putih. Suasana mendadak berubah mencekam. Kesunyian di ruangan itu terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik kegelapan sudut ruangan. Kenapa hanya dilihat? Ayo segera makan. Suara berat itu memecah kesunyian. Pak Maman muncul dari balik bayangan pintu dapur dengan tatapan datar. Pak Agung besok akan kesini. Jadi semuanya harus dipersiapkan dengan baik. Tenaga kalian harus penuh. Pak Hendra dan Bu Ana saling melempar pandang. Tidak ada satupun dari mereka yang mengerti maksud perkataan Pak Maman. Namun, aura di ruangan itu membuat lidah mereka keluh untuk bertanya. Dengan keraguan yang menggelayut, mereka berempat akhirnya duduk dan mulai menyantap mie instan tersebut dalam diam. Hanya suara denting sendok yang terdengar, sementara bungkusan kertas minyak di tengah meja itu seolah memancarkan daya tarik yang ganjil. Setelah selesai, Pak Hendra memberi isyarat untuk segera beranjak. Namun, sebelum mereka sempat menjauh dari meja, Pak Maman menyodorkan bungkusan plastik tadi kepada Bu Ana. Ini jangan ditinggal. Siapa tahu nanti kalian lapar. Sebenarnya, kami sudah cukup kenyang. Bu Ana ragu. Tangannya gemetar. Ada dorongan kuat untuk menolak. Namun rasa takut yang lebih besar menyergapnya saat melihat mata Pak Maman yang tak berkedip. Akhirnya, dengan tangan dingin, ia menerima bingkisan itu tanpa sepatah kata pun lagi. Keluarga Pak Hendra bergegas meninggalkan ruang makan. Apa besok kita tidak dikasih makan? Kenapa hanya untuk ketemu Pak Agung kita harus bertenaga? Andre bersuara lirih sambil mengambil bungkusan nasi di tangan Bu Ana. Pak Hendra kembali mengambil bungkusan nasi itu dari tangan Andre. Sudah lebih baik kita istirahat saja. Kalau kalian lapar malam-malam, ambil saja nasi goreng ini di kamar ayah. Mereka akhirnya memasuki kamar masing-masing dan segera beristirahat.
Pagi itu, suara deru mesin mobil mewah memecah keheningan villa. Pak Agung datang dengan setelan rapi, didampingi seorang sopir yang tampak sigap. Pak Maman menyambutnya dengan wajah tenang yang sulit dibaca dan menjelaskan tamu-tamunya sedang pergi ke air terjun dan beberapa tempat wisata di sekitar villa. Pak Agung mengangguk perlahan. Ia kemudian melangkah masuk ke dalam villa, diikuti sopirnya. Tanpa disadari Pak Agung, Pak Maman menatap punggungnya dengan pandangan misterius tatapan yang datar, namun seolah menyimpan rahasia besar yang belum terucap. Waktu berlalu, namun keanehan mulai terasa. Hingga sore hari, Pak Hendra dan keluarganya tak kunjung menampakkan batang hidungnya. Pak Agung mulai gelisah. Ia berulang kali mondar-mandir di teras dan menanyakan keberadaan mereka kepada Pak Maman. "Maman, ini sudah jam berapa? Kemana sebenarnya mereka?" "Seharusnya jam 5 sore sudah kembali," jawaban Pak Maman singkat, tanpa ekspresi sedikit pun. Sebaliknya Pak Agung menunjukkan ekspresi yang gelisah dan sangat khawatir. Ia tak henti-hentinya mondar-mandir menunggu kepulangan keluarga Pak Hendra. Malam pun jatuh. Kegelisahan Pak Agung berubah menjadi keresahan yang memuncak. Ia mulai membayangkan skenario terburuk. Mereka hilang di hutan atau mengalami kecelakaan. Pikirannya kacau. Ia ingin melapor polisi, namun ego dan reputasinya sebagai orang terpandang menahannya. Jika berita ini tersebar, namanya akan hancur. Di saat Pak Agung sedang emosional dan panik, Pak Maman justru menghilang ke arah hutan. Bukannya mencari dengan sungguh-sungguh, Pak Maman hanya duduk diam di atas sebuah batu kecil di tengah kegelapan hutan yang lembab. Ia sengaja melakukan itu hanya untuk mengecoh Pak Agung, agar terlihat seolah-olah ia sedang berupaya mencari. Hingga hampir pukul 11 malam, Pak Maman baru kembali ke villa dengan langkah tenang. Begitu melihat sosok Pak Maman muncul, Pak Agung langsung meledak. Ia menghampiri Pak Maman dengan wajah memerah dan melontarkan kata-kata kasar. "Kenapa mereka bisa hilang? Benar-benar tidak becus kamu. Saya sudah bayar kamu mahal. Kalau sampai mereka tidak ditemukan, kamu orang pertama yang akan menanggung akibatnya. Kamu akan saya hancurkan." Menerima makian itu, Pak Maman hanya berdiri mematung, wajahnya pasrah. Tak ada satu patah kata pun pembelaan yang keluar dari mulutnya. Ia hanya terus menatap Pak Agung dengan tatapan datar sesekali, menunduk saat pria itu berlalu dengan penuh amarah masuk ke dalam villa. Di tengah kesunyian malam, hanya suara serangga hutan yang terdengar, sementara keberadaan keluarga Pak Hendra tetap menjadi misteri yang mencekam. Entah kapan dan kemana Pak Hendra dan keluarganya pergi. Hari kabut tebal yang menyelimuti halaman villa, sebuah motor berhenti di depan gerbang. Dan seorang laki-laki berusia 30 tahunan bernama Danu turun dengan wajah cemas. Ia adalah keponakan Pak Hendra yang seharusnya menjemput mereka pagi ini atas permintaan pamannya. Namun, karena ada halangan mendadak, kegelisahannya memuncak karena sejak kemarin sore, nomor ponsel Pak Hendra sama sekali tidak bisa dihubungi. Tiba-tiba Pak Maman muncul dari balik kabut dan membukakan sedikit celah gerbang. "Pak Hendra sudah pergi. Kamu pergi saja dari sini," jawaban singkat sebelum Pak Maman kembali menutup gerbang dengan bunyi besi yang beradu tajam. Danu tidak percaya begitu saja. Ia teringat pesan terakhir pamannya yang terdengar sangat khawatir, seolah-olah sedang terancam. Bahkan nomor ponselnya tidak bisa dihubungi lagi setelah pesan terakhir yang dikirimkan pamannya. Semalam, Danu berteriak memanggil Pak Maman, bahkan sampai mencoba memanjat gerbang besi yang tinggi itu. Pak Maman kembali muncul. Kali ini suaranya lebih rendah dan mengandung ancaman. "Sudah saya katakan, mereka sudah pergi. Kamu harus segera pergi dari sini, atau kamu akan mendapat masalah besar." Namun, Danu yang keras kepala tetap memaksa. Melihat kegigihan anak muda itu, Pak Maman hanya menghela napas panjang. "Keras kepala juga kamu ya," ucapnya dengan dingin sambil membuka pintu gerbang. Namun, baru satu langkah Danu melewati ambang pintu, sebuah hentakan kuat menghantam bahu dan tengkuknya dengan sangat keras. Danu tidak sempat berteriak. Dunianya berputar hebat
sebelum akhirnya pandangannya menjadi gelap gulita seketika. Namun telinganya masih bisa mendengar suara samar dari Pak Maman. "Sudah saya bilang, kamu harus pergi atau semuanya akan hancur gara-gara kamu." Gelap bukan hanya penglihatan Danu yang hilang, tapi juga jawabannya. Apakah Danu masih hidup atau justru malam itu Pak Hendra akan kembali? Dan satu pertanyaan yang paling mengganggu, apa sebenarnya yang disembunyikan Pak Maman di balik pintu itu? Apa yang terjadi setelah Danu tak sadarkan diri akan terungkap di part berikutnya. Percayalah, yang terjadi setelah ini jauh dari apa yang kalian bayangkan. Jika kisah ini meninggalkan rasa, ceritakan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak tertinggal saat part 2 mengungkap kebenaran yang selama ini disembunyikan. Tidak semua kisah ingin dipercaya, terkadang mereka hanya ingin didengar. Salam Fiksi Storia.